Waktu saya diutus melayani Tuhan, pergi melayani Tuhan, saya dan teman-teman itu naik kapal laut, kapal kayu, karena kami harus pergi ke satu pulau, dan harus ke pedalaman. Nah, waktu kami akan naik ke kapal itu malam, ya, sore menjelang malam. Kalau di tempat saya sih bilang udah malam ya, udah jam 7 malam. Sebelum naik ke atas kapal, kapal kecil, nggak besar kapalnya. Lalu teman-teman kami, jadi yang akan berangkat, saya dan teman-teman yang akan berangkat, ada yang mengantar. Ya, mereka teman-teman yang sedang kuliah. Ya. Lalu mereka menyanyi lagu eh, Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Biar tanpa gaji, selalu manise. Karena waktu kami diutus itu tidak pernah bicara tentang nanti kamu akan makan apa, nanti kamu dapat apa, nggak ada, tidak pernah ada itu. Kayak kami cuman senang aja ketika didoakan lalu akan pergi menginjil, ada ransel, lalu sudah naik kapal dan berangkat. Nah, sebelum berangkat itu kami nyanyi di pelabuhan menyanyi lagu itu. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis, dan semangat sekali ya. Lalu kami nyanyi, berdoa, dan kami berangkat. Waktu di kapal itu, karena saya tidak terbiasa naik kapal laut, nah, saya belum pernah, bukan tidak biasa, belum pernah, kapal kecil dan ombaknya besar. Wah, saya menderita sekali, ya. Menderita sekali. Sampailah kami di tempat pelayanan itu, dan itu benar-benar asing bagi saya, sangat asing. Lalu sampai di situ, bulan pelayanan mulai beradaptasi dan sebagainya, belajar bagaimana mereka berkomunikasi, seperti itu. Tinggal bagaimana mereka makan, hidup mereka, jadi kita ikuti semua, ikuti tempat yang jauh, jauh, kecamatan jauh, mana-mana jauh, ya. Saya ingat waktu kalau kami harus ibadah, harus jalan kaki. Untuk ibadah jam 3 sore, saya diantar sama teman yang orang di sana, itu kami harus jalan kaki dari jam 9 pagi untuk ibadah jam 3 sore dan balik lagi gitu. Balik lagi. Memang jauh, tapi ya itu karena ingat lagu yang tadi, kerja buat Tuhan selalu manis sih, biar tanpa gaji. Emang nggak ada pikiran gaji, nggak ada, karena memang yang mau gaji siapa? Orang kita yang mengutus diri, maksudnya seperti itu. Ya, kita yang mau pergi, teman-teman yang ada di tempat itu mengutus, ya, dari yayasan atau dari gereja, ya memang mengutus pergi, dan tidak ada komitmen apapun selain pergi melayani Tuhan. Cuma dibawa surat pengantar, surat jalan gitu ya, dan pergi gitu. Dan kita pergi melayani Tuhan. Eh, dalam pelayanan itu, di tempat itu, kami selalu berhubungan dengan surat. Kalau dulu surat, sekarang WA, SMS, sudah dulu ya. WA sekarang dan macam-macam sekarang. Kalau dulu hanya melalui surat. Nah, kalau kami menyurat harus ke kecamatan atau ke kota, sebenarnya kota kabupaten sih sebenarnya. Ya, untuk surat di kantor pos gitu. Nah, setiap tulis surat itu kami harus menulis di dalam, tolong sertakan perangko. Karena kan tulis surat itu harus ada perangko. Tolong sertakan perangko supaya kami bisa balas surat itu. Nah, itu bisa 2 bulan, harus sebulan baru ada balasan gitu. Nah, setiap kali ada balasan surat, kami itu senang. Karena ada teman-teman kami di tempat, di base camp, gitu, kira-kira. Mereka yang mendoakan kami. Dan kami cerita tentang pelayanan. Hari ini kami melakukan apa dan bertemu dengan orang, lalu kami injili dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia bersekutu, sekarang kami membimbing dia, ada pos-pos PA, dan ada pelayanan-pelayanan khotbah dan sebagainya dan sebagainya. Kami cerita. Mereka dari teman-teman kami yang di kota itu menulis surat kepada kami, cerita tentang bagaimana mereka mendoakan. Kami dari pelayanan menceritakan tentang apa yang sedang kami jalani. Dan sangat 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 bahagia.
sangat bahagia. Setiap kali ada surat datang, wah, bahagia sekali. Kami biasanya meminta buku, kirim buku, buku bacaan buat kami. Karena kan kalau sekarang ada YouTube, kalau dulu kan tidak ada seperti itu. Tapi hati di pelayanan itu yang tadi kerja buat Tuhan, selalu manis, sakit, nah, pernah sakit hampir mati, nyaris mati. Istilahnya sudah lihat Tuhan Yesus, malaria, kecapean, sakit. Tapi nggak pernah berpikir untuk balik. Ada pakaian, ada jemaat, ada orang-orang yang memberi kami makan. Dan kami makan. Kami makan. Apa saja yang mereka sajikan. Itu menjadi satu kenikmatan bagi kami. Karena mereka mengasihi kami. Mengasihi orang-orang yang dari daerah yang berbeda. Tidak ada gaji. Lalu umur bertambah. Makin dewasa. Lalu mulai pacaran. Menikah. Punya anak. Nah, lagu yang tadi. Lagu kerja buat Tuhan selalu manis, masih dinyanyikan. Tapi biar tanpa gaji, nah ini sudah jadi masalah. Karena gereja sudah berkembang, ya, sudah menikah, mulai kami duduk lalu ngobrol antara teman. Bagaimana ini? Jadi ada teman yang berani sekali dia menikah, dia bilang, saya harus menikah. Dan dia menikah. Lalu kami nanya, nanti makan apa? Bagaimana kamu mau hidupin keluarga? Tidak, kita mengiring Tuhan. Kita yang bilang, walau tanpa gaji, tetap akan iring Tuhan selalu manis, katanya dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Lalu yang satu bilang, kalau begitu bisa katanya. Lalu ada beberapa orang itu, akhirnya mereka menikah mereka. Dan setelah menikah mereka tulis surat, nggak apa-apa katanya. Tidak apa-apa, kita yang bilang melayani Tuhan biar tanpa gaji selalu manis. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan tidak pernah biarkan katanya. Tuhan pelihara. Anak saya lahir, anak saya lahir dan sehat. Kami melayani di daerah ini, kami melayani katanya. Tidak apa-apa. Kita yang bilang biar tanpa gaji. Tapi bukan Tuhan yang bilang biar tanpa gaji. Tuhan tidak bilang, kalau engkau ikut aku tidak akan bayar kamu. Enggak katanya. Tuhan tidak bilang begitu. Itu semangat kita. Tapi Tuhan katanya memberi. Yang lain langsung bilang, berarti bisa. Ya. Dan kami, tidak ada satupun di antara kami yang tidak menikah. Wah, ini teman-teman yang sama-sama akhirnya menikah kita. Iya, kita punya anak menikah. Tetapi masalah lagi nih. Masalah adalah begini sekarang. Sudah ada di jemaat, lalu mulai ada yang mulai, Son, donasi kamu cukup enggak? Ya kan? Saya juga bilang ke teman, gimana kamu? Donasi kamu cukup enggak? Ya, bisa enggak? Dia bilang, bisa, katanya. Nanti anak mau sekolah. Sudah suruh sekolah saya. Lalu makin sekarang udah pada beruban ini. Lalu bilang, anak saya udah kuliah. Bisa ya? Bisa anak saya udah kuliah malah. Anak saya sudah lulus malah. Ada yang bilang, ada yang saya tahu sekarang, anaknya malah sudah doktor teologi. Wah, bisa ya ternyata. Kita nyanyi lagu apa? Selalu menisi, biar tanpa gaji. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal. Tuhan tidak pernah memanggil orang dan membiarkan orang-orang yang melayani Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena Tuhan bilang, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Aku menyertai engkau. Itu lebih dari donasi. Itu lebih dari gaji. Itu lebih.
dan kita sudah hidup sampai sekarang. Teman-teman saya sudah hidup sampai sekarang. Sedang hidup dan akan selalu seperti itu. Tuhan tidak berhenti. Kalau ada anak muda yang menonton video ini, apakah engkau juga mau melayani Tuhan? Mungkin sekarang engkau sedang bekerja, punya uang, karirmu bagus. Apakah ada yang mau melayani Tuhan? Kalau ada yang menonton ini adalah orang tua, apakah bapak dan ibu mau anak bapak dan ibu juga melayani Tuhan? Atau ke bapak dan ibu atau saudara atau siapapun yang sedang nonton ini merasa melayani Tuhan itu menyiksa, menderita? Teman-teman saya sudah menunjukkan tidak, tidak. Mengikut Yesus keputusanku. Kuta ingkar, kuta ingkar. Mengikut Tuhan sungguh manis sih. Biar tanpa gaji selalu manis sih. Itu kita yang bilang. Tapi kalau Tuhan ada bersama, karena itu adalah pelayanannya, miliknya, maka tidak mungkin anak Tuhan dibiarkan. Ada nggak kira-kira yang mau menyerahkan diri bagi Tuhan? Mau melayani Tuhan? Nggak usah lihat saya, nggak usah lihat teman-teman saya, tapi lihat para hamba Tuhan yang lain, yang berkorban lebih dari apapun. Dan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Apalagi anak-anak Tuhan yang menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya melayani Tuhan.